di dalam lampirannya menyelundupkan norma putusan hukum, putusan MK nomor 90 yang mulia. Jadi putusan MK nomor 90 itu diselundupkan pada lampiran berita acara verifikasi dokumen yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2023. Padahal kita tahu ini belum ada perubahan PKPU sebagaimana PKPU nomor 23 tahun 2023. Kemudian yang mulia, tanggal 8 Januari 2024, Bawaslu juga hadir di dalam sidang sebagai pihak terkait. Pada saat itu Bawaslu berdalih tidak dapat melakukan pengawasan untuk menguji keabsahan dan validitas dokumen pencalonan karena tidak dapat mengakses SILON atau Sistem Informasi Pencalonan. Yang mulia, tanggal 12 Januari 2024, 4 hari setelah sidang DKPP, saya diminta oleh Muhammad Taufik untuk menjadi kuasa hukumnya dan melaporkan KPU kepada Bawaslu atas dugaan tindak pidana pemilu dan garing atau pelanggaran administrasi terhadap berita acara penerimaan pendaftaran dan berita acara verifikasi dokumen persyaratan. Kemudian kami mendapat surat elektronik nomor 49 tahun 2024 dari Bawaslu tanggal 17 Januari 2024 terkait pemberitahuan tentang status laporan kami tanggal 12 Januari 2024. Dalam surat tersebut, Bawaslu menyatakan laporan kami tidak memenuhi syarat material. Ini yang penting yang mulia, yang perlu kami sampaikan bahwa dalam surat tersebut, mungkin ini bisa ditampilkan surat ini. Jadi dalam surat tersebut yang mulia, Bawaslu tidak menyertakan pemberitahuan kepada kami untuk melengkapi syarat material sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 Perbawaslu nomor 7 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Sehingga kami tidak mengetahui kekurangan syarat material apa yang tidak termenuhi menurut Bawaslu itu. Dan apa upaya hukum yang dapat kami tindak lanjuti dari surat Bawaslu tersebut. Jika merujuk per Bawaslu kan kami harusnya diberikan ruang untuk memperbaiki, tapi itu tidak ada. Kemudian yang mulia, padahal pada pelanggaran yang kami maksud disaksikan sendiri oleh Bawaslu pada sidang DKPP tanggal 8 Januari 2024. Jadi alasan kami membuat laporan ke Bawaslu itu juga karena Bawaslu tidak menjadikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai temuan. Kemudian setelah putusan DKPP tanggal 5 Februari 2024 sebagai kuasa hukum kami berkirim surat kepada KPU untuk segera memperbaiki dan merubah berita acara penerimaan pendaftaran, berita acara verifikasi dokumen persyaratan, dan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Karena tidak diindahkan, tanggal 7 Februari 2024 kami mensomasi KPU untuk segera beritikat baik melakukan perbaikan tersebut. Namun sampai sekarang tidak ada perbaikan dokumen-dokumen negara yang kami maksudkan disebut. Yang mulia, atas pelanggaran-pelanggaran KPU tersebut dan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pada tanggal 12 Februari 2024, kami melaporkan seluruh anggota KPU dan seluruh anggota Bawaslu di DKPP. Namun, tanggal 18 Februari 2024, kami menerima surat elektronik dari DKPP yang menyatakan pengaduan kami tidak memenuhi syarat dengan alasan pokok perkara pengadu sudah diputus DKPP tanggal 5 Februari 2024. Padahal pokok perkara kami berbeda. Yang B, perubahan atau perbaikan berita acara verifikasi dokumen serta surat keputusan penetapan bukan kewenangan DKPP. Dan yang C, KPU sudah menindaklanjuti putusan DKPP. Yang mulia, faktanya Gibran Raka Buming Raka masih mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sekalipun tidak memenuhi syarat usia. Yang mulia, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional memilih presiden dan wakil presiden, semua upaya hukum sudah kami tempuh untuk melawan dan membongkar persekongkolan jahat KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Pilpres tahun 2024. Yang berkaitan dengan PN Jakarta Pusat bagaimana ini? Ya, jadi izin juga menyampaikan yang mulia, hari ini juga kami berbagi dengan rekan kami sedang ada sidang di PN Jakarta Pusat berkaitan dengan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU karena menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka pada tanggal 25 Oktober tahun 2023. Ya, menurut kami itu tidak sesuai dengan PKPU 19 tahun 2023. Apalagi yang menjelaskan. Kemudian, Yang Mulia, perlu kami sampaikan, kami sudah laporkan KPU ke DKPP, kami sudah laporkan KPU ke Bawaslu, bahkan KPU dan Bawaslu juga kami sudah laporkan kepada DKPP. Tapi kami tidak menemukan jalan apapun. Kami sebenarnya hendak melaporkan peristiwa ini kepada Presiden Jokowi. Namun, kami sadar ada hubungan kekeluargaan. Lalu, kemana lagi kami harus mencari keadilan dan kepastian hukum? Demikian kesaksian yang saya dengar, saya lihat, saya alami, dan saya ketahui. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kuasa hukum pemohon, ada pertanyaan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya minta kepada Saudara Duke dan Rangga Sujud untuk bertanya kepada saksi ini. Terima kasih. Terima kasih. Izin Yang Mulia, satu pertanyaan saja ingin saya sampaikan kepada saksi ya. Saksi, berdasarkan pasal 24 Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pemilu, di sini disebutkan bahwa dalam hasil kajian awal berupa tidak menemui syarat formal atau material, Bawaslu memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal atau material paling lama 1 hari setelah kajian. Ya, apakah saudara pada saat itu diberi kesempatan untuk melengkapi laporan saudara sampai kemudian tiba-tiba tidak diregister gitu loh? Tolong itu dijelaskan. Terima kasih. Dikumpul dulu ya. Yang berikutnya. Izin Yang Mulia. Saudara saksi tadi melaporkan bahwa saudara saksi telah melakukan segala upaya daya yang bisa saudara saksi lakukan ketika menemukan suatu kecurangan, ketika menemukan suatu hal, ketika menemukan pencalonan Gibran, yang dimana ketika saudara saksi sudah melakukan segala daya upaya hukum tadi, itu berujung sama sekali tidak efektif. Yang dimana laporan saudara saksi tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat material, dan tidak diberikan kesempatan untuk memenuhi syarat material tersebut, dan tidak tanpa penjelasan. Yang berarti, apakah dalam hal ini, apakah benar jika disimpulkan atau jika dilihat fakta yang terjadi bahwa instrumen lembaga penyelenggaraan pemilu yang saat ini berjalan sangat tidak efektif? Jangan disuruh berpendapat. Siap. Pertanyaan yang lain. Ya. Oke. Pertanyaan diganti. Siap. Baik, kalau gitu. Saudara saksi di sini, ketika saudara saksi tidak menerima laporan apapun dari Bawaslu, tidak menerima update dari Bawaslu, tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat material, saudara saksi benar-benar tidak menerima kabar apapun, tidak menerima informasi apapun, baik melalui elektronik, surat, ataupun email, bahwa saudara saksi ini tidak diterima laporannya. Jadi tidak ada satu kejelasan dari Bawaslu mengenai apa proses yang harus saudara saksi lakukan untuk melengkapi permohonan saudara saksi, laporan saudara saksi, maaf. Sekian Yang Mulia. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis. Saudara saksi ini sudah berhadapan-hadapan dengan kami berkali-kali, sehingga berbagai macam dokumen nanti akan kami sampaikan sebagai alat bukti. Terima Tidak kasih. bertanya. Baik, dari pihak terkait. Ada satu Yang Mulia. Silakan. Ya, terima kasih. Kami ajukan satu saja pertanyaan kepada saudara saksi. Kan yang tadi diterangkan dalam persidangan ini adalah upaya-upaya baik etik maupun administratif yang saudara lakukan dengan satu alasan bahwa penyelenggara dalam hal ini KPU mengakomodir atau tindakan mengakomodir pencapresan cawapres Gibran Raka Buming Raka berdasar pada putusan Mahkamah 90 pada saat itu kalau tidak salah ya. Lalu upaya-upaya yang saudara lakukan itu kan konon menurut saudara mengalami kebuntuan sehingga saudara tidak mendapatkan kepastian dan keadilan untuk proses itu.
Sekarang saya mau tanyakan kepada saudara, pada saat surat keputusan tentang pengesahan pasangan capres dan cawapres pada saat itu, yang di dalamnya juga adalah adanya calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada waktu itu. Apa upaya hukum yang saudara lakukan terhadap SK itu? Apakah tetap melaporkan kepada DKPP atau ada upaya hukum lain setingkat misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara dan seterusnya? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Dari Bawaslu? Yang mulia masih belum, satu lagi. Oh, Ya, ada 2 pertanyaan ingin kami sampaikan. Ketika saudara menerima surat jawaban dari KPU ataupun Bawaslu yang mengatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat, apakah saudara datang kepada KPU atau Bawaslu untuk bertanya secara lisan apa syarat yang harus kami lengkapi atau tidak? Atau cukup hanya dengan surat jawaban itu saja terus saudara tidak mengambil langkah apapun? Satu. Yang kedua, sepanjang saudara tahu, ya, apakah pasangan calon lain melakukan hal yang sama dengan saudara ketika mendapati bahwa mungkin mereka berpendapat seperti saudara juga bahwa ada tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Apakah pasangan calon lain melakukan hal yang sama dengan saudara yang sepengetahuan saudara? baik, dikumpul dulu. Dari Bawaslu? Izin Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Merespon apa yang disampaikan oleh saksi, lagi-lagi ini pertemuan saya yang ketiga kali mungkin dengan saksi ya di laporan dan di DKPP. Pertama saya perlu sampaikan bahwa laporan di nomor 009 dan seterusnya tahun 2023, pokok laporan yang disampaikan adalah mengenai penetapan pasangan calon. Kemudian juga tadi saksi menyinggung berkaitan tentang merujuk kepada ketentuan pasal 24 Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan. Ini saya perlu tegaskan bahwa karena ini pintu masuknya oleh laporan, kemudian kalau merujuk ke pasal 15 itu kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal, kemudian merujuk ke pasal 24. Saya kira ini Bawaslu sudah menjalankan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dilakukan, ya, memenuhi ketersyaratan formil namun tidak memenuhi ketersyaratan material, bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat material karena yang pertama adalah berdasarkan waktu dan tempat serta uraian kejadian, kemudian juga bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor ini. Nah, Bawaslu menilai tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran administrasi atas peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Nah, meskipun memang terdapat persoalan etik sebagaimana dimaksud di putusan Mahkamah Kehormatan MK, ya, MK yang dikaitkan dengan penerbitan peraturan KPU pada saat itu di 23 tahun 2007, hal ini menurut Bawaslu juga tidak dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang pemeriksaannya menjadi kewenangan Bawaslu. Demikian. Ya, itu sudah. Yang sekarang ada pertanyaan tidak? Izin Yang Mulia. Saudara saksi, dalam putusan pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apakah dinyatakan prosedur yang telah dilakukan, apa proses yang telah dilakukan pada pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka itu telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan? Tahu tidak, jangan pendapat tapi. Iya. Ada di pertimbangan. Ada di putusan tidak? Pertimbangannya. Oh, ada. Ya, nanti dijawab sekalian ya. Iya. Itu saja Pak Ketua. Dari meja hakim. Cukup. Silakan dijawab satu persatu dari pemohon tadi. Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi menjawab apa yang ditanyakan oleh kuasa pemohon. Jadi bisa ditunjukkan juga ini surat dari Bawaslu, ya, surat balasan dari Bawaslu tanggal 17 Januari 2024. Bisa ditunjukkan, ditayangkan maksudnya. Ada Mas.
yaitu tertulis bahwa dengan hormat disampaikan sehubungan dengan laporan saudara Muhammad Taufik yang telah diterima Bawaslu dengan nomor laporan 010 pada tanggal 12 Januari, maka dengan ini kami sampaikan status laporan sebagaimana terlampir. Nah, lampiran keduanya yang mulia, itu hanya tertulis begitu saja, tabel, kemudian tidak diregistrasi, tidak memenuhi syarat material. Tidak ada satupun klausul yang memberitahukan kepada kami syarat material apa yang menjadi kekurangan, dan kemudian tidak ada satu klausul pun untuk kami diberikan ruang perbaikan terhadap itu, misalnya 2 hari segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 hari. Mohon maaf yang mulia, perlu kami tegaskan juga bahwa status saya adalah sebagai kuasa hukum dari klien saya, sehingga dalam proses pelaporan maupun penerimaan surat ini kami juga membaca Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 yang kalau diizinkan saya bacakan, yang bunyinya begini. Jadi Perbawaslu pasal 24 itu dalam ayat 1 itu berbunyi begini. Dalam hal hasil kajian awal berupa tidak memenuhi syarat formal dan atau syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf B berkaitan dengan itu, Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, Bawaslu kecamatan atau Bawaslu luar negeri memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan atau syarat material laporan paling lama 1 hari setelah kajian awal selesai. Kemudian di ayat 4-nya, pelapor melengkapi syarat formal dan atau syarat material laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 2 hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan. Lah, itu tidak diterterakan di dalam surat ini yang mulia, sehingga kami juga kerepotan mau mengajukan upaya hukum seperti apa. Kemudian itu saya pikir menjawab apa yang ditanyakan oleh kuasa hukum pemohon sekaligus, dan berkaitan dengan dari pihak terkait Prof. Yusril, ini Pak Fahri tadi menyampaikan bahwa apakah kami juga mengajukan upaya hukum lain? Ya,